Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ida Rohayati. Kali ini kita akan belajar matematika peminatan di bab pertama, yaitu materi eksponen. Nah, di dalam materi eksponen ini kita akan membahas yang pertama definisi eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, dan yang ketiga adalah contoh soal. Oleh karena itu, silahkan kalian persiapkan alat tulisnya, persiapkan bukunya, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Oke? Siapa yang tahu apa itu eksponen? Yaps, eksponen itu dengan kata lain adalah bilangan berpangkat. Mungkin kalau bilangan berpangkat kalian sudah belajar di SMP kelas 9, kalian juga mungkin sudah bisa mengoperasikan bagaimana menyederhanakan bilangan berpangkat. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kalian juga harus tahu apa manfaat eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat belajar eksponen dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam pelajaran ekonomi. Kita bisa menghitung perkembangan penduduk atau menghitung bunga majemuk dan bunga tunggal. Kemudian di pelajaran biologi, kita bisa menghitung perkembangan virus atau perkembangan bakteri. Nah, sekarang musim corona nih, kalian bisa banget menggunakan materi eksponen untuk mengetahui perkembangan virus corona ini. Selanjutnya dalam pelajaran astronomi, itu bisa menghitung untuk gravitasi bumi. Oke, selanjutnya kita ke materi inti, yaitu bilangan eksponen. Nah, secara umum bilangan eksponen ini jika ada A pangkat N, maka ini akan menghasilkan A dikali A dikali A dikali dan selanjutnya kali A, ini sebanyak N kali. Ya? N kali. Nah, apa itu A dan apa itu N? A di sini adalah bilangan pokok atau basis ya. Dan N di sini adalah pangkat atau eksponen. Ya. Nah, contohnya, Ibu mempunyai soal. Misalkan 4 pangkat 3. Ini artinya 4 dikali 4 dikali 4 ya. Karena di sini ada pangkat 3. Berarti 4-nya ada 3. Kemudian kalau misalkan ada negatif 2 dalam kurung pangkat 3. Ini artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke, ini contoh nomor 1 ya. Ini contoh nomor 2. Kemudian contoh nomor 3. Misalkan ada negatif 5 pangkat 2. Ini artinya, coba perhatikan, contoh nomor 2 dan contoh nomor 3 ini kelihatannya sama ya. Tetapi yang membedakan, kalau yang contoh 2 ini negatifnya berada dalam kurung, sedangkan 3 ini tidak dalam kurung. Apa yang membedakan? Nah, negatif 5 ini hanya berlaku untuk 5 saja ya. Maka ditulisnya negatif dalam kurung 5 kali 5. Oke? Paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan isi atau berkomentar di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya
setelah kalian mengetahui bentuk umum dari bilangan eksponen tadi, kalian juga harus tahu sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat di dalam bilangan eksponen. Yang pertama, jika ada bentuk A pangkat M dikali A pangkat M. Ini artinya A pangkat M ditambah N. Nah, kalau ibu menyingkatnya ini dengan kalimat kata. Apa itu kata? Kali dan tambah. Kenapa dikali? Ini kan kali ya. Ini kali, ini pangkatnya atau eksponennya ditambah. Ingat dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan bilangan basisnya ini harus sama. Contohnya, ada sebuah soal 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Ayo, bagaimana? Ini artinya karena bilangan basisnya juga sudah sama, di sini 5, di sini 5, maka langsung saja 5 tambahkan pangkatnya. 3 ditambah 2, maka hasilnya menjadi 5 pangkat 5. Paham? Paham ya? Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 5. Yang kedua, ada bilangan jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Atau bisa juga dengan kata lain A pangkat M dikali A pangkat N ya. Nah, maka ini hasilnya pangkat ini hasilnya ini harus dikurangi menjadi A M dikurangi N ya. Nah, kalau ibu menyingkatnya ini dengan kata baku. Baku itu apa? Bagi dan kurang. Nah, di sini ada syarat ketentuannya. M-nya itu harus lebih besar daripada N ya. Contohnya, ada sebuah perpangkatan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3. Nah, karena tadi disingkatnya baku atau bagi kurang, maka ininya pangkatnya menjadi dikurang. Maka menjadi 5, 6 dikurangi 3. Maka hasilnya 5 pangkat 3. Oke, paham? Untuk kedua sifat ini. Untuk sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang ketiga, jika ada A pangkat M dikurang pangkat N. Nah, ini maka akan menghasilkan apa? Jika ada di dalam bentuk kurungan pangkat, nah maka akan dikalikan. Maka hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Nah, paham ya? Jika ada bentuk A pangkat M kemudian pangkat N, maka akan menghasilkan A M dikali N. Contoh soal. Contohnya, misalkan ada bentuk 4 pangkat 3 pangkat 2, maka akan menghasilkan 4 3 dikali 2, maka hasilnya 4 pangkat 5. Paham ya? Nah, oke, selanjutnya di sifat keempat. Jika ada sebuah perkalian di dalam kurung A dikali B sama dengan N. Nah, maka ini kita pisahkan terlebih dahulu karena N ini berlaku untuk B dan berlaku untuk A. Maka kita sederhanakan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Paham ya? Contohnya,
misalkan ada perpangkatan 2 kali 3 pangkat 2, maka ini akan menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Paham ya? Selanjutnya di sifat nomor 5. Jika ada perpangkatan pembagian A dibagi B pangkat N, maka kita sederhanakan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, di sini ada syaratnya. Untuk nilai B ini ya, syaratnya B ini tidak boleh sama dengan 0. Oke? Untuk pembagian ini, sifat pada pembagi ini, B ini tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Untuk sifat ke-6. Oke. Untuk sifat ke-6, yaitu jika ada A pangkat 0. Nih, artinya A pangkat 0. Ini maka akan menghasilkan 1. Ini juga dia mempunyai syarat. Syaratnya itu yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Contohnya ada 5 pangkat 0. Karena di dalam sifatnya itu A-nya absisnya itu A pangkat 0 sama dengan 1, maka akan menghasilkan 1. Artinya untuk sifat A pangkat 0 sama dengan 1, berapapun angka, berapapun nilai, jika dipangkatkan dengan pangkat 0, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Paham ya? Selanjutnya, sifat yang ke-7. Di sifat ke-7 ini perpangkatan negatif. Jika ada A pangkat negatif N. Nah, langkah pertama, nah di dalam sifat perpangkatan ini atau sifat eksponen ini kita harus merubah perpangkatan negatif, ya. Kita rubah dulu menjadi 1/A pangkat N. Ya. Di sini sama juga A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Berarti A-nya harus bilangan real ya, 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Paham ya? Contohnya di sini ada 7 pangkat negatif 3. Kita rubah dulu perpangkatan ini menjadi bentuk perpangkatan positif. Kalian hanya merubah asalnya di atas jadi pembagian ke bawah ya, menjadi 1/7 pangkat 3. Paham? Satu lagi. Di sifat 8. Sifat 8 eksponen ya, sifat eksponen ini yaitu jika ada 1/A pangkat negatif N. Nah, ini seperti kebalikan ya, kebalikan dengan sifat nomor 7. Bagaimana? Berarti kita juga harus merubah perpangkatan negatif ini menjadi perpangkatan positif, maka akan menjadi A pangkat N. Angka satunya hilang ya, gak apa-apa dihilangin, karena berapapun nilai jika dikalikan dengan angka 1 dia akan menghasilkan angka itu sendiri ya. Contohnya misalkan ada 1/3 pangkat negatif 2. Nah, berarti kita merubah pangkat negatif ini menjadi positif, maka akan menghasilkan 3 pangkat 2. Nah, ini paham ya?
Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal. Yang pertama, misalkan ada sebuah nilai 4A pangkat negatif 1. Yuk, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat? Lihat, di sini ada perpangkatan negatif. Berarti langkah awal kalian harus merubah pangkat negatif ini menjadi perpangkatan positif. Bagaimana? Ingat, berarti ini masuk ke sifat nomor 7 kalau salah saya. Jadi tinggal tambah angka 1 di atasnya, pindah seluruhnya ke bawah. Jadi 4A pangkat 1. Atau pangkat 1 ini tidak usah ditulis juga tidak apa-apa ya, menjadi 1 4A. Ini sudah paling sederhana. Menjadi 1 4 per A. Ini sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan kembali. Contoh nomor 2. Kalau misalkan ada sebuah perpangkatan 4A pangkat negatif 1. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kayak sama ya, seperti sama dengan contoh nomor 1. Kenyataannya nomor 1 dan nomor 2 ini memiliki nilai yang berbeda. Bedanya apa? Kalau di nomor 1 ini dalam kurung, 4A-nya dalam kurung ya. Kalau ini tidak dalam kurung. Artinya nih. Artinya kalau yang nomor 1 ini negatif 1 atau pangkatnya itu berlaku untuk nilai A dan berlaku untuk nilai 4. Sedangkan untuk pangkat 1 nomor 2 ini hanya berlaku untuk nilai A-nya saja. Ini artinya yang harus kita rubah adalah nilai A-nya saja. Nah, berarti variabel A-nya saja ya. Koefisiennya tidak usah kalian rubah lagi. Nah, bagaimana cara merubahnya? Karena hanya A-nya yang pindah ruas, maka angka 4-nya tetap 4 dalam kurung 1 per A pangkat 1. Atau ini artinya kita kalikan ya. 4 kali 1 berapa hasilnya? 4 ya. Maka hasilnya menjadi 4 per A. Pangkat 1-nya tidak usah ditulis ya. Maka hasilnya menjadi 4 per A. Lanjut. Kalau misalkan ada contoh, supaya terlihat, ini Ibu hapus dulu ya. Oke. Nomor 3. Jika ada sebuah bilangan A pangkat 4 B pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1 B pangkat 2. Nah, ini bagaimana ini? Ya, coba lihat di sini A-nya pangkat 4, B-nya negatif 3, A-nya negatif 1, B-nya pangkat 2. Langkah pertama kalian harus mengelompokkan dulu. Nah, berarti yang A dengan yang A ya. Di dalam sifat pembagian, pangkatnya diapakan? Pangkatnya diapakan dulu, ayo coba. Ini artinya A yang pertama ini ya, A dibagi A, berarti A di sini ada 4. Kita pindahkan. Kalau dalam sifat pembagian berarti pangkatnya di apa? Dikurangi. Maka A 4 dikurangi berapa? Nah, di sini negatif ya. Negatif 1. Nah, kemudian karena ini sifatnya pembagian, maka akan menjadi sifat perkalian. Maka B
pangkat negatif 3 dikali maaf, bukan dikali, dikurang ya, dikurangi berapa ini? 2. Oke? Paham ya? Dikurangi 2. Maka ini akan menghasilkan bagaimana? Menghasilkan bagaimana? Maka menghasilkan A pangkat 4, karena di sini negatif kali negatif itu menjadi positif. Maka menjadi positif 1 dikali B berapa? Di sini negatif, di sini negatif. Maka akan menghasilkan negatif 5 ya. Punya hutang 3, pinjam lagi hutangnya 2, maka menjadi negatif 5. Nah, di sini ada perpangkatan negatif. Kita sederhanakan lagi karena ini masih bisa disederhanakan. Akan menjadi A pangkat 5. Nah, kita rubah. B pangkat 5-nya, negatif 5-nya. Ingat, berarti ini di sifat terakhir tadi. Rubah menjadi perpangkatan positif, maka akan menjadi 1 per B pangkat 5. Nah, sampai sini masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Di sini ada angka 1, maka hasilnya menjadi A pangkat 5, 1A dikali 1A ya, per B pangkat 5. Selesai. Bisa dipahami? Nah, intinya kalian harus memahami sifat-sifat eksponen ya, sifat-sifat bilangan eksponen. Kemudian ada lagi misalkan contoh selanjutnya. Contoh nomor 4 ya. Misalkan ada 5Y pangkat negatif 8. Ini bagaimana? Ini sangat mudah ya. Ini perpangkatan negatif. Maka ini harus dirubah menjadi perpangkatan positif. Maka menjadi 5. Karena ini pembagian, maka pembagian menjadi perkalian. Jadi Y pangkat 8. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena di sini dia memiliki variabel yang tidak sama ya. Syarat menyederhanakan itu harus memiliki variabel yang sama. Terakhir, contoh terakhir. Misalkan ada sebuah perpangkatan dalam kurung A pangkat 3 dibagi 2B negatif 2. Kita negatif 2 di sini. Nah, ini bagaimana ini? Ini bagaimana? Coba, ada yang bisa? Oke. Langkah pertama, kita satukan dulu ya, satu-satu dulu ya, kita atasnya dulu. Nah, negatif 2 ini berlaku untuk A, berlaku untuk B, berlaku untuk 2. Maka ini menghasilkan A pangkat 3 negatif 2. Ya. Ini juga kita sederhanakan dulu. Maka menghasilkan kelihatan ya. Dua pangkat negatif 2, kemudian B negatif 2 pangkat negatif 2 ya. Nah, setelahnya bagaimana? Kita rubah perpangkatan negatifnya, atau ada yang bisa disederhanakan dulu? Kita sederhanakan dulu yang ini ya. Karena melalui sifat yang tadi, jika ada di dalam kurung perpangkatan kemudian ada pangkat lagi, maka kita harus kalikan pangkatnya ya. Akan menjadi A
3 kali negatif 2. Ini juga sama, 2 pangkat negatif 2 kali B negatif 2. Kita langsungkan saja. Maka B negatif 2 dikali negatif 2. Paham ya? Selanjutnya kita sederhanakan. Maka A 3 dikali negatif 2 berapa? Positif kali negatif akan menghasilkan negatif. Maka negatif 6 ya. Nah, ini masih sama nilainya, 2 pangkat negatif 2. Ini berapa? Negatif dikali negatif. Hasilnya bagaimana? Negatif kali negatif. Positif ya. Negatif kali negatif menjadi positif, hasilnya B pangkat 4. Oke. Paham ya? Masih bisa disederhanakan? Oh, tentunya bisa ya. Di sini perpangkatan negatif, maka kita rubah menjadi perpangkatan positif. Bagaimana caranya? Nah, maka caranya menjadi bagaimana? Ya, masih ingat? 1 A pangkat 6 per. Oke, ini harus kita rubah? Pasti, ini juga harus kita rubah. 1 per 2 pangkat 2 dikali B pangkat 4. Masih kita bisa sederhanakan? Bisa ya? 1 per A pangkat 6 per 1 per 4 ya. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, maka menghasilkan 4 dikali B ya, pangkat 4. Sudah kelihatan? B pangkat 4 ya. Masih bisa disederhanakan? Bisa ya. Bagaimana kita sederhanakannya? Maka akan menjadi, gabungkan ya variabelnya, yang memiliki variabel ini dia nilai konstanta, maka menjadi 4 per A pangkat 6 B pangkat 4. Nah, A pangkat 6 B pangkat 4, maka ini hasilnya. Oke? Ada yang ditanyakan? Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Sudah paham? Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian berkomentar di bawah komentar ini ya, di bawah video komentar ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas asesmen di Google Form ya, atau di Classroom, dan jawabannya pun kalian silahkan kirimkan melalui tugas lampiran di Classroom ya. Sekian dulu materi hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi nanti video selanjutnya.